لله الحمد لله الملك الديان والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه وتابعين على مر الزمان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. أما بعد، عباد الله الرحمن، فإني أوصيكم قائل في كتابه القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس خطاء وخير الخطاء التواب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah salat Jumat yang insya Allah senantiasa kita mudah-mudahan mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah karena masih bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, duduk bersimpuh di tempat yang mulia di hari yang mulia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah atas segala hilaf dan kesalahan kita, dan kita senantiasa bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam keharibaan junjungan yang mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membebaskan kita minat juhal, dari zaman jahiliyah, minas sulumati ila nur, dari kegelapan menuju cahaya Allah, minas syirki ila tauhid, dari kemusyrikan menuju ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk pengikutnya dan umatnya yang kelak nanti di yaumil kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia Allah ciptakan itu, kita yang disebut dengan mahallul khata' wan nisyan, itu tempatnya kesalahan dan kealfaan. Oleh karena itu, kita harus menyadari ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau dosa-dosa kepada Allah ataupun kesalahan-kesalahan kepada manusia, maka kita harus segera bertaubat kembali kepada Allah. Dan ketika berkaitan dengan hakul adamiyyin, maka kita minta maaf atau minta dihalalkan. Karena kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi khata', semua manusia pasti mempunyai kesalahan, entah yang disengaja ataupun tidak sengaja, ataupun yang besar atau juga yang kecil, mesti pernah kita kerjakan atau kita lakukan, sengaja ataupun kita sengaja. Tapi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Wa khairul khata'at tawwabun, sebaik-baik orang yang merasa bersalah melakukan dosa, maka segeralah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita penting memahami apa itu dosa. Apakah yang dimaksud dengan dosa atau kesalahan itu termasuk di dalamnya adalah dosa-dosa besar, ataupun dosa-dosa kecil, ataupun dosa-dosa yang ringan yang tidak sengaja kita lakukan. Itu semuanya adalah bentuk kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada manusia. Apalagi jangan sampai kita melakukan dosa besar namun kita berbangga dengan dosa tersebut dan berbangga dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Ulama mendefinisikan apa yang dimaksud dengan dosa besar. Hati-hati ketika kita sudah melakukan dosa besar. Karena kata ulama, dosa besar itu adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw ghadabin aw adabin. Siapapun yang melakukan dosa besar itu adalah sesuatu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, atau mendapatkan laknat Allah, atau ia akan mendapatkan murka Allah, ataupun mendapatkan kelak siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita terjebak melakukan sebuah dosa besar atau sengaja melakukan dosa besar, itu sejatinya kita telah mendapatkan kesalahan yang akan Allah balas di dunia, terlebih lagi di akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka ulama mendefinisikan, mengingatkan kita, jangan coba-coba mendekati perbuatan dosa-dosa besar. Semisal sekarang ramai viral judol, judi online yang begitu masif karena sudah bisa masuk ke dalam rumah-rumah kita. Minum-minuman keras tergolong dosa besar, berserakan di mana-mana. Perzinahan, pelacuran, riba dan lain sebagainya sekarang seolah-olah dianggap sebuah dosa yang biasa. Padahal kullu dzambin khatamahu Allahu binarin aw la'natin aw adzabin aw ghadabin. Dosa besar adalah semua dosa besar yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya dengan nerakanya Allah, dengan laknat Allah, dengan murka Allah, ataupun dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan itu di dunia juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi di akhirat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu para sahabat begitu memahami betapa dosa besar itu sesuatu yang harus dijauhi sejauh-jauhnya. Ada sekitar 70 dosa besar. Imam Az-Zahabi dalam kitabnya mengatakan sekitar ada 70 dosa besar yang sengaja atau tak sengaja pernah atau akan dan terus dilakukan oleh manusia. Padahal pelakunya terancam masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika ia tidak bertobat dengan sesungguh-sungguhnya tobat. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking begitu takutnya para sahabat itu memandang dosa-dosa itu seperti mereka berada di bawah bukit-bukit yang suatu ketika bukit itu akan runtuh menimpa mereka. Menganggap dosa-dosa itu seperti gunung, seperti bukit yang mereka berada di bawah bukit itu, yang suatu saat bukit itu akan runtuh menerpa mereka. Mereka begitu takut menghadapi atau terjebak dalam dosa besar. Para tabi'in sudah jauh di masa setelah sahabat memandang dosa-dosa besar atau dosa-dosa
dosa-dosa perbuatan yang bahkan mendatangkan azab Allah itu seolah-olah menantang murka Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan merebak di mana-mana. Perjudian semakin canggih. Tidak perlu ke negeri luar, ke Amerika, ke Las Vegas, ke Singapura. Cukup di kamar-kamar rumah kita sudah bertebaran judi-judi online, togel-togel dan lain sebagainya, menghancurkan generasi-generasi yang akan datang. Bahkan game-game yang berjam-jam dimainkan di HP anak-anak kita melupakan tugas dan tanggung jawab mereka sesungguhnya untuk belajar, untuk beribadah, untuk berbakti, untuk menghilangkan kebodohan. Mereka terbuai dengan permainan-permainan yang ada di HP-HP kita tanpa kita sadari sedikit pun. Ikhwatal iman, ini menjadi pekerjaan rumah kita, di keluarga kita, di masyarakat kita. Bagaimana kita bisa mengantisipasi zina? Sekarang bisa diakses melalui handphone, sangat mudah bagi orang yang paham dengan IT. Padahal baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahaya zina itu luar biasa dahsyatnya. Bukan hanya di akhirat mendapat siksa Allah, tetapi di dunia itu sudah akan dirasakan akibatnya bagi orang-orang yang melakukan perbuatan zina. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya ayyuhan nas, ma'asyiran nas, ittaquz zina. Wahai semua manusia, takutlah kamu akan perbuatan zina. Jangan sekali-kali mendekati zina. Fa inna fihi sitta khisalin, salasatun fid dunya wa salasatun fil akhirah. Akibat melakukan perbuatan zina, engkau akan mendapatkan 6 keburukan mara bahaya, 3 di dunia dan 3 di akhirat. Fa amal lati fid dunya fayazhibul bahar. Adapun di dunia orang yang sedang berzina itu, yang pertama akan lenyap kecantikan dirinya, wajahnya terlihat murung, wajahnya tidak segar, tidak menampakkan keimanan di wajahnya. Wa yurisul faqra, zina itu mendatangkan kefakiran, kemiskinan. Tidak ada orang yang suka berzina hidupnya makmur, maka akan semakin runtuh, semakin melarat. Wayang kusul umur, orang yang suka melakukan zina itu akan berkurang jatah umurnya. Itu di dunia sudah Allah beri peringatan keras. Fa ammal lati fil akhirah, adapun pelaku zina di akhirat itu akan mendapatkan 3 balasan yang hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Fayudhibus suhta, maka dia berhak mendapat murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ul hisab, dan buruk ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yang berbahaya adalah al-khulud finnar. Orang yang suka berzina kelak dia akan bisa kekal selama-lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan minum-minuman keras, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam pelakunya. La yadkhulul jannah aqun wala mudmin khamrin. Tidak bisa masuk surga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, karena durhaka adalah termasuk dosa besar yang harus dijauhi oleh kita. Begitu juga orang-orang yang suka minum-minuman keras, diancam oleh baginda Rasul tidak bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan judi online? Judi online itu diharamkan sejak Madinah berdiri oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat bertanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Maisir, minum-minuman keras dan judi itu diharamkan perbuatan yang najis, min amali syaitan, karena dia perbuatan setan. Fajtanibuh la'allakum tuflihun, jauhilah olehmu judi dan minuman keras itu supaya kamu beruntung. Judi bahayanya
itu menimbulkan permusuhan, pertengkaran, kemiskinan, rumah tangga berantakan, anak putus sekolah, kemelaratan bisa disebabkan oleh judi dan minum-minuman keras. Maka ikhwatul iman, saudaraku seiman seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita pelihara diri kita, keluarga kita dari dosa-dosa besar yang sekarang kian marak di tengah lingkungan kita. Jangan sampai keluarga kita terjatuh ke lubang kerendahan, kehinaan karena kita abai dan tidak peduli terhadap masa depan mereka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga diri dan keluarga kita dari perbuatan dosa-dosa besar yang diancam oleh Allah, bukan hanya di dunia, terlebih lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang bermanfaat kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim. Fataqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.